academic English, bahasa Inggris yang dipakai di bidang akademis. Kalau kalian masuk di kelas, misalnya dengerin perkuliahan, ya, atau baca buku teks pelajaran, atau mungkin yang sudah kuliah, baca jurnal, nah itu adalah academic English, atau bahasa akademis. Nah, jenis itulah yang akan dipakai di TOEFL IBT, terutama di reading section. Jadi, teks yang akan kalian baca itu ya menggunakan bahasa akademis, ya, academic English. Jadi kalian harus familiar dengan academic English. Oke, nanti kita akan bahas lebih detail tentunya. Untuk listening, nah ini juga listeningnya itu juga cukup komprehensif ya. Jadi bukan cuma sekedar 1 menit, 2 menit, enggak. Listening TOEFL IBT itu cukup panjang, sekitar 4 sampai 5 menit satu audio. Oke, jadi kalian itu juga perlu diperhatikan tuh, detail-detail seperti itu supaya nggak kaget ketika tesnya nanti. Oke, untuk jenis audionya ada lectures atau semacam perkuliahan gitu ya, dan conversations. Akan aku bahas lebih lanjut atau lebih detail di bagian listening nanti. Lalu yang selanjutnya kita punya speaking. Nah, kalau speaking ini tasknya ada 4 ya, 4 jenis task. Dan nggak lama, ya, satu tasknya tuh kita ya kurang lebih 1 sampai 2 menit aja. Oke. Lalu untuk writing, nah writingnya ada 2 juga. Dan nggak yang panjang-panjang banget itu enggak ya. It's not an essay, jadi bukan sebuah essay, tapi kalian diminta untuk summarizing sebenarnya dan writing for academic discussion. Lalu seperti harus nulis essay berapa ratus kata itu enggak ya. Akan lebih sederhana. Nanti kita akan bahas. Oke. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Jadi TOEFL IBT itu adalah proficiency test ya. Mereka nggak akan tesnya tuh nggak akan nanya eh, verbnya yang mana, adjektifnya yang mana. Kalau situasi ini harus pakai tense yang mana, udah nggak kayak gitu ya. Ini tuh sudah implementasinya. Jadi yang ditanya atau yang diuji itu bukan lagi bagian-bagian kalimat kayak verb atau parts of speech lah atau tenses, itu bukan lagi kayak gitu yang dites. Tapi yang dites itu adalah tanya itu apa. Kalian ngerti nggak diminta untuk ngapain? Ya, lalu jelas nggak sih kalimat yang kalian tulis tuh bisa dipahami nggak? Bisa dimengerti nggak? Lalu apakah jawaban yang kalian tulis itu relevan nggak sih dengan pertanyaannya, nyambung nggak dengan yang ditanyain? Atau mungkin ketika kalian menulis, ini idenya, main idenya nyampe nggak nih? Kita yang baca tuh bisa ngerti nggak? Jadi yang diuji tuh seperti itu ya, bukan eh, tes bahasa Inggris kayak di kelas gitu misalnya. Hari ini belajar present continuous. Tulis kalimat dengan present continuous. Udah nggak kayak gitu. Oke, so ini benar-benar implementasi dari skill bahasa Inggris kalian. Jadi kalau kalian ambil tes ini, sudah bisa diasumsikan skill kalian itu udah oke, atau kalian udah punya skill itu. Oke, nah kalaupun belum, itulah yang perlu kalian persiapkan. Oke, ini sebentar. Oke, di sini ada yang tanya dengan tes bahasa Inggris lain. Tapi mereka semua adalah proficiency test. Betul, jadi proficiency test itu ada banyak. Ya. Dan kalau dari sisiku sebagai teacher, semua proficiency test itu pastinya menguji proficiency atau kefasihan kita terhadap bahasa itu. Jadi mau apapun termasuk ketika kalian ambil TOEFL IBT atau tes lainnya, yang difokusin itu bukan lagi, balik lagi ya, bukan lagi apa namanya, parts of speech-nya, tenses yang kecil-kecil itu bukan. Tapi makainya bisa atau enggak. Intinya itu. Tapi semuanya sama, proficiency test ya.
bisa di-share PPT-nya. Oke, untuk nanti materinya mungkin bisa dibantu dengan rekan-rekan aku ya. Ini aku jelasin dulu sampai selesai. Kalau misalnya bisa atau enggak, mungkin nanti dibantu jawabnya oleh rekan-rekan aku. Oke, kita lanjut ya. Jadi ingat, intinya adalah sebelum ambil IBT, kalian harus tahu dulu ya kemampuan kalian sampai mana. Semua orang itu bisa ambil IBT. Oke, tapi setiap orang persiapannya itu beda-beda. Ada yang misalnya membutuhkan seminggu, ada yang membutuhkan sebulan, ada juga yang 1 tahun. Nah, yang seperti itu kalian harus evaluasi ke diri masing-masing. Udah sejauh mana ya pengetahuan bahasa saya? Sejauh mana ya saya bisa pakai bahasa Inggris? Ya, oke. Jadinya apa namanya? Mengevaluasi kemampuan diri itu penting banget ya sebelum ambil tes ini. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian yang pertama, yaitu reading section. Nah, oke, reading section sendiri kalau dalam ketika kita mempersiapkan TOEFL, IBT, ya, mempersiapkan akan ikut tes, yang kita persiapkan itu bukan sekedar kita nih udah bisa bahasa Inggris atau belum. Bukan cuma itu ya teman-teman, tapi lebih harus lebih dari itu. Jadi di sini sebelum kalian ambil tes, mau itu IBT ataupun misalnya yang lainnya, khususnya IBT di sini, kalian harus tahu dulu di setiap section objektifnya itu apa? Apa sih yang mereka mau? Apa sih yang mereka uji? Apa yang mereka nilai? Itu kalian harus tahu ya. Karena supaya persiapannya itu terarah. Jadi bukan cuma sekedar, oh ini saya udah bisa kok, misalnya semua tesis saya udah ngerti 16-16-nya. Oke, tapi bisakah kamu mengimplementasikan itu ke dalam reading text, ke dalam writing, misalnya? Atau ketika tensi-tensi itu dipakai di dalam listening, kalian tuh bisa ngeh nggak sih gitu? Bisakah kalian mencerna informasi lain dari situ ya? Jadi banyak yang perlu dipersiapkan sebenarnya sebelum ambil tes. Untuk reading, di sini tujuan utama dari reading section itu ada 3. Yang pertama adalah reading find information, pastinya untuk nyari informasi ya, informasi yang utama dan yang penting. Lalu yang kedua adalah basic comprehension. Jadi pemahaman yang dasar, mulai dari teksnya itu ngomongin apa, topiknya tuh apa sih, detail-detail yang ada di situ apa, vocabulary yang dipakai itu artinya apa ya, meaningnya apa ya, misalnya gitu. Dan juga yang terakhir adalah reading to learn, yaitu kita harus tahu teks ini ditulis itu gunanya atau tujuannya tuh untuk apa sih. Lalu dari topik yang satu ke topik yang lain itu hubungannya apa? Kenapa topik A harus dibahas terlebih dulu dibanding topik B? Atau misalnya kenapa topik A ada di paragraf 1, baru topik B dibahas di paragraf 2 misalnya. Itu semua akan diuji di bagian reading atau di reading section. Jadi kalian harus tahu tuh apa aja sih yang mereka minta, itu kalian harus tahu ya. Jadi bukan cuma sekedar latihan baca atau latihan bahasa Inggris biasa, tapi lebih mendalami atau memahami objektif setiap sectionnya atau setiap skillsnya. Oke, di sini ada yang tanya, berapa lama persiapan untuk IBT untuk S2? Oke, balik lagi ya, kalau untuk persiapannya aku nggak bisa bilang waktunya karena semua itu butuh masa persiapan yang berbeda-beda. Biasanya kalau ada yang tanya ini, aku akan balikin lagi. Kalian udah siap apa? Karena dilihat dari starting line-nya ya. Jadi untuk berapa lamanya hanya kalian yang bisa menjawab. Untuk reading skills IBT dan ITP sama, beda ya. Jadi again, tadi aku bilang IBT itu bukan lagi sebuah grammar test, tapi proficiency test. Jadi
grammarnya itu bukan lagi yang diuji, tapi dia udah masuk ke dalam eh, produknya gitu. Misalnya produk dalam artian language production-nya. Jadi bukan lagi, kita nggak perlu tuh, maksudnya gini, nggak akan ditanya, dari kalimat ini, mana yang merupakan adjektif? Atau mana yang error? Mana yang biasanya error recognition gitu ya. Dari kalimat ini mana bagian yang salah yang harus diganti misalnya. Bukan kayak gitu ya. Jadi beda. Reading skills beda. Yang harus di-develop beda. Soft skills-nya beda. Oke? If you can do ITP, mungkin kan juga bisa IT. Mungkin. Tapi kalau kalian bisa IBT, hampir pasti bisa ITP biasanya gitu. Karena again, IBT itu lebih komprehensif. Nanti deh coba ya, kalau aku akan tunjukin contoh teksnya, kalian nilai sendiri teksnya dan contoh pertanyaannya. Oke, kalian harus lihat dulu, baru mungkin kebayang apa yang aku omongin. Oke, balik lagi ke sini. Jadi objektif untuk reading itu ada tiga. Reading to find information, basic comprehension, and reading to learn. Kalian bisa lihat detailnya, apa maksud dari ketiganya di sini. Inilah yang harus kita ingat ya ketika kita mempersiapkan tesnya nanti. Oke, aku akan lanjut. Nah, di sini diulang sedikit ya untuk reading section-nya. Dia teksnya diambil dari bahan dari berbagai topik. Remember, this is academic English. Jadi semua topik akademis itu mungkin banget diambil atau digunakan sama tesnya. Oke, jadi kalau misalnya kalian kuliah atau sekolah kan pasti punya buku pelajarannya. Nah, yang ada di dalam situlah gitu yang diambil untuk dijadikan written text di TOEFL IBT. Tapi tidak perlu khawatir. Misalnya, biasanya tuh di kelas aku dapat pertanyaan gini, Miss, aku kan anak ekonomi gitu. Aku nggak pernah ngerti biologi. Nanti gimana dong kalau teksnya biologi? Bisa gitu ya. Concern-nya atau kekhawatirannya kayak gitu. Kalau tenang aja, yang mereka pakai itu adalah akademis tapi general understanding. Jadi tidak mewajibkan kita untuk mengerti bidang itu secara menyeluruh untuk bisa mengerti teksnya. Oke, jadi kalian nggak perlu khawatir. Teks biologi yang dipakai, atau mungkin teks ekonomi yang dipakai, atau bidang apapun yang dipakai sama mereka, itu bisa dipahami oleh orang awam. Selama kalian udah terbiasa dengan bentuk academic text, itu besar kemungkinan kalian juga pasti akan lebih mudah memahami topiknya. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Oke? Nah, untuk jumlahnya sendiri di reading section itu ada dua teks dan masing-masing itu ada 10 pertanyaan. Pengerjaannya itu 35 menit. Ya, 35 menit. Jadi di sini mempersiapkan readingnya itu bukan cuma lagi bukan cuma sekedar, ini saya bisa kok baca gitu ya. Saya bisa kok ngerti. Oke, tapi waktunya cukup nggak? Nah, jadi kalian tuh mempersiapkannya harus benar-benar mendetail. Ya. Sebentar, sini banyak ya. Oke, ada yang nanya apakah nilai IBT Home Edition atau iya sama ya, sama semua. As long as it's TOEFL IBT di seluruh dunia sama, berlakunya juga sama. It doesn't matter whether you take the Home Edition or di test center. Sama aja. Oke. Oke, di sini kita akan menunjukkan, nah, menunjukin ini adalah contoh teks yang diambil langsung dari TOEFL IBT ya. Ini salah satunya, teksnya tuh kayak gini. Panjangnya kayak gini kurang lebih ada 2, 3, 4, 5 paragraf. Mungkin kalian bisa coba dibaca dulu dari mulai judulnya, lalu beberapa kalimat yang ada di dalam sini. Sekilas aja, terutama yang belum pernah academic text atau enggak, belum ngeh gitu ya, yang dimaksud dengan academic text itu kayak apa? Nah, kayak gini yang ada di layar, kalian bisa lihat. Oke, gimana menurut kalian? Teksnya. Pernah baca nggak teks yang kayak gini? Sebelum gabung di webinar ini udah ada yang pernah baca belum teksnya?
Atau udah pernah coba aku lihat. Yang perlu kita ketahui. Okay, so in TOEFL IBT, they only use academic text. Hanya teks akademis aja yang mereka pakai. Nah, teks akademis itu punya strukturnya sendiri. Mereka punya peraturannya sendiri. Nah, jadi beda dengan misalnya artikel gosip yang kita baca, walaupun websitenya, misalnya suka kok baca, misalnya website gosip-gosip artis luar negeri, misalnya gitu. Pakai bahasa Inggris juga, ya, that's great. Tapi teks yang mereka pakai, strukturnya tuh pasti beda banget dengan academic text. Jadi, bagi kalian yang suka baca, itu udah oke ya, sudah selangkah lebih maju lah. Saya hobi baca, oke, that's great. Kalau IBT, yang dibaca atau latihan bacanya itu harus lebih spesifik. Cari teks yang modelnya kayak gini yang ada di layar. Jadi kalian tuh kalau misalnya pun mau nyari di majalah, cari majalah yang memang bersifatnya ilmiah atau akademis. Misalnya majalah tentang flora sama fauna, National Geographic misalnya. Itu boleh. Atau misalnya cari artikel yang memang membahas topik-topik akademis tentang astronomi, misalnya, atau artikel berita tentang ekonomi, jadi yang lebih formal gitu. Karena mereka pembahasannya atau cara mereka menyajikan informasinya itu mirip dengan academic text. Ya, kalian juga bisa kalau yang benar mau mirip sekali, kalian bisa baca jurnal artikel, misalnya, yang udah pernah nulis skripsi atau tesis, itu pasti udah terbiasa deh dengan jurnal artikel. Ya, itu adalah salah satu latihan baca untuk reading IBT yang efektif ya, karena bentuknya sama, strukturnya sama, pilihan katanya pun mirip-mirip. Oke, jadi kalian bisa lihat aja di sini di teksnya, kata-kata yang mereka pakai kayak apa, penulisan kalimatnya kayak apa. Pasti beda banget dengan artikel-artikel umum yang kita baca sehari-hari. Tentang misalnya review film atau gosip artis, itu mereka pakai general English text yang udah beda lagi gitu ya strukturnya. Oke, jadi cari yang academic text. Harus sering baca Scopus. Enggak juga ya. Kalau misalnya kalian sering baca Scopus, that's great gitu. Baca-baca jurnal yang ada di Scopus itu boleh banget. Tapi maksudku di sini adalah tidaknya membiasakan, ya, membiasakan diri, nggak harus yang, oh saya nggak akan baca buku lain atau sumber lain kecuali Scopus, nggak gitu juga ya. Karena namanya exposure itu bisa dari mana aja. Tapi di situ kita nambah skillnya sebenarnya, ya, nambah skill dan familiarisasi terhadap academic text. Oke, di slide berikutnya aku udah point out yaitu struktur dan konten dari academic text itu kalian harus sudah mengerti kalau mau ikut IBT. Ada dua poin di sini, yaitu pertama lexikalnya atau vocabulary-nya. Yang sebelah kiri, yang do dan wild animal, itu biasanya ada general English, ya. General vocabulary yang kita semua tahu pasti. Do apa artinya, wild animal apa artinya. Sedangkan yang sebelah kanannya adalah sinonim versi academic English-nya. Dan mungkin tidak semua tahu. Do itu versi formalnya digantikan dengan conduct. So when we say, oh let's do the test. Kalau informal or academic English, we say let's conduct the test. Itu bisa. Ya. Atau misalnya wild animal, hewan liar. Itu ternyata bisa digantiin dengan kata game, which is probably new thing for you, new information, karena game itu hanya permainan ya, Miss. Kita main game. Biasanya kita kira game itu ya udah cuma buat main. Tapi ternyata di academic English, game itu artinya wild animal. Jadi, think like this yang harus kalian benar-benar persiapkan. Kalian harus tahu versi formalnya dari kata-kata yang udah kalian tahu tuh apa ya?
Jadi banyak belajar sinonim, banyak belajar academic English itu untuk yang kayak gini. Ya, ketika kalian membiasakan diri membaca academic text, pasti akan banyak sekali kata-kata baru yang kalian dapat. Yang sebenarnya kata-kata baru itu adalah sinonim dari kata-kata lain yang kalian sebenarnya udah tahu. Cuma versi formalnya itulah yang belum pernah terekspos gitu misalnya. Oke, jadinya eh, pertama itu ya vocabulary. Yang kedua, nah ini dia. Yang kedua, ketika kita bicara academic text, tadi aku sempat mention, mereka mengikuti struktur atau pola yang khusus. Ya. Pola ini bisa kita temui di paragraf, di bagian paragrafnya, yaitu cara mereka menyusun informasinya. So, in academic text, di setiap paragrafnya, mereka akan menggunakan pola topic sentence plus supporting sentences. Jadi topic sentence atau main idea dari setiap paragraf di academic text itu terletak kalau nggak di kalimat pertama, itu di kalimat terakhir. And always like that. Always, every single time. Ya, jadi kalau misalnya teksnya ada 5 paragraf, artinya ada 5 topic sentence di situ. Either di kalimat pertama atau di kalimat terakhir. Lima ini, sisa kalimat ini merupakan supporting sentences. Nah, kenapa kita harus tahu topic sentence dan supporting sentences? Ini mempengaruhi cara kita memahami teksnya. Kalian bisa ingat ya tadi bisa lihat ya, waktu yang dikasih untuk ngerjain tesnya itu 35 menit untuk 2 reading text. That means you might have around 10-ish, ya, 10 minutes, more or less, to comprehend one text and to answer the questions. Jadi cuma waktunya tuh mepet banget. Nah, kalian bisa mengidentifikasi topik sentence-nya, setidaknya membantu kalian memahami ini tuh sebenarnya paragrafnya ngomongin apa sih, kurang lebih. You can scan di topik sentence first. Misalnya kalian mau baca, kalau coba ya aku balik lagi ke teks yang tadi. You see how long this text is? Banyak banget ya kata-kata yang harus kita baca. Oke, ketika waktunya terbatas, eh, kadang susah untuk menyelesaikan. Bukan susah ya, tapi mungkin sangat challenging lah gitu ya untuk bisa baca dari kata pertama sampai kata terakhir dengan batasan waktu yang kita punya. Nah, dengan kita scanning atau skimming topik sentence-nya, at least di dalam kepala kita itu udah ada bayangan. Oh alah, ternyata paragraf ini tuh ngomongin tentang A. Oh, paragraf 2 tuh ngomongin tentang topik B, misalnya. Dan seterusnya sampai paragraf terakhir. Oke, so identifying the topic sentence and reading the topic sentence might help you understand the text faster. Tapi tentu akan ada pertanyaan di mana kalian harus baca detailnya, pastinya ya. Tapi untuk kilas pertama deh, pertama banget lihat teksnya tuh kalian bisa lakuin itu. Oke, so remember the structure. Topic sentence di kalimat pertama atau terakhir, dan ada supporting sentences. Oke, 2 ini untuk reading. Oke, 2 ini. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan lagi mungkin sebelum aku lanjut? Sambil dicerna ya. Oke, kalau sudah lihat teksnya, kalau ini topik sentence-nya di kalimat kedua ya. Kalimat kedua, as in, remember, topik sentence, baru aja aku mention, topik sentence itu adanya di mana? First or last, nggak mungkin dia di tengah-tengah ya. Kalau di tengah-tengah itu dia supporting sentences saja. Nah, di sini kan aku ngambilnya cuma 1 paragraf, so probably topik sentence yang pertama atau terakhir itu akan berkaitan dengan paragraf sebelumnya, gitu. Tapi posisinya akan tetap sama, either in the first or the last sentence. Nggak mungkin di kedua, ketiga, keempat, ya tengah-tengah tuh nggak ya, that's supporting sentences. Oke, kalau kita udah lihat teksnya, sekarang kita akan lihat pertanyaannya kayak apa. Contohnya ya, aku ambil 2
contoh aja di sini sampling. Jadi yang pertama, coba kita bisa lihat. Untuk nomor 1, dia nanyain paragraf ke-1. Ya. Lalu ternyata di nomor 14, di sini aku ambil versi yang sedikit lama. Aku hanya ingin nunjukin contoh soalnya aja. Ada yang diminta ternyata membuat summary. Nah, jadi pertanyaannya tuh bisa berbagai jenis. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini salah satu poin penting juga. Jadi ketika kita belajar atau mempersiapkan diri untuk ngerjain tes, dalam hal ini TOEFL IBT, yang penting dipersiapkan itu bukan cuma kita bisa readingnya atau enggak, kita bisa listening atau enggak, kita bisa speaking atau enggak, bukan cuma itu. Tapi kita juga harus tahu nih, kita harus bisa menavigasi pertanyaannya akan muncul tuh kayak apa ya? Jenis-jenis pertanyaannya tuh kayak apa ya? Karena semakin kalian familiar dengan jenis pertanyaannya, tentunya semakin mudah juga kita mempersiapkan diri. Ya enggak? Jadi pertanyaan apa aja sih yang akan muncul, Miss? Misalnya di tes TOEFL IBT, apa aja dia? Kalian harus tahu ya, untuk bisa ngerjain. Jadi untuk bisa ngerjain itu bukan cuma sekedar bisa baca tulis doang, tapi harus ngerti pertanyaan A maksudnya apa, pertanyaan B maksudnya apa. Nah, di sini aku akan bahas juga jenis-jenis pertanyaan yang muncul di reading section. Oke, kita bisa lihat di sini. Wow, banyak ya tipenya. Jadi, di reading sections, oke, di sini di reading sections ada 10 jenis pertanyaan yang mungkin muncul. Tapi aku bilang mungkin karena nggak semuanya ya. Mungkin bisa dapat semuanya, mungkin bisa beberapa aja. Nah, kita akan bahas satu-satu. Jadi di reading, oke, di reading itu ada 2 objektif yang menjadi kategori besar jenis pertanyaan. Yang pertama adalah Basic Information and Inferencing Questions. Itu kategori pertanyaan yang pertama. Dia punya 8 jenis pertanyaan. Kalian bisa lihat jenis-jenisnya atau nama-nama pertanyaannya. Ada yang mulai dari factual information questions, ada rhetorical purpose questions, ada sentence simplification questions, ya. Begitu juga kategori yang kedua, reading to learn questions, ada prose summary, ada fill in a table, TOEFL IBT, itu harus tahu semuanya. Karena kan, again, di tesnya nanti kita nggak tahu loh, kita dapatnya itu yang mana. Bisa semuanya, bisa kombinasi dari beberapa jenis aja, tapi kan, again, kita nggak bisa nebak ya, oh kayaknya saya bakal dapat nomor 1, 2, 3, 4, 5 aja deh. Kita nggak tahu. Jadi amannya kalian harus tahu semua jenis pertanyaannya. Dari mulai objektif, tiap-tiap pertanyaan tuh menguji apa sih, ya. Lalu contohnya, misalnya nomor 1 factual information questions itu kayak apa bentuknya, misalnya bisa dikenalin atau enggak, ada ciri-cirinya atau enggak, itu kalian harus tahu, ya. Nah, selain dari itu, kalian bisa lihat yang ada di dalam kurung, itu adalah probabilitas munculnya tipe pertanyaan tersebut di dalam tes. Jadi misalnya nomor 1, factual information questions, tipe ini mungkin muncul 2 sampai 5 pertanyaan per set reading. Jadi bisa 2, kalian bisa dapat 2, bisa dapat 3, sampai bisa dapat 5, gitu ya. Tapi ada juga yang misalnya nomor 6, reference questions, itu probabilitasnya dari 0 sampai 2 pertanyaan per set. Jadi artinya, di dalam satu set reading, kalian bisa aja nggak dapat sama sekali tipe reference questions. Tapi bisa juga dapat 1. Atau mungkin dapat 2, gitu ya. Jadinya, untuk nomor 1 sampai nomor 8, itu ada yang pasti dapat, ada yang mungkin kita nggak dapat. Dan yang menentukan itu ETS-nya. Kita nggak tahu, karena kita dapat set yang mana, we don't know. Jadi kita harus prepare semuanya. Oke, tapi sedikit berbeda kategori yang bawah, tipe nomor 9 dan 10 itu semua pasti dapat. Semua dapat satu-satu. Jadi tipe pertanyaan nomor 9 sama 10 itu pasti ada di semua set reading. Ya. Oke, jadi penting bagi kita
familiarisasi dengan jenis-jenis pertanyaan. Nah, selanjutnya aku akan membreakdown jenis pertanyaannya. Mereka tuh mau ngomongin apa, atau objektifnya tuh apa, plus contohnya. Oke, kalau ada pertanyaan atau misalnya mau menginterupsi, silakan aja ya di chat box, nanti aku jawab semampuku. Oke, kita akan mulai dari yang pertama dulu di sini. Oke, ini banyak tulisannya, bear with me. Oke, tipe pertama, kategori pertama kita masuk dulu ke basic information dan inferencing questions. Dia ada 8 jenis pertanyaan. Kita mulai satu-satu. Tipe yang pertama, factual information questions. Tentunya di kita ketika dapat tipe satu ini, kita diminta untuk mengidentifikasi fakta yang ada di dalam teks. Dan dia explicitly stated. Explicitly stated itu maksudnya memang tersurat gitu ya. Di dalam teksnya tuh kita bisa baca dan memang itu jawabannya. Jadi kita nggak perlu yang pemahamannya tuh cukup simpel lah. Kita bisa baca, ya udah itu faktanya. Ya. Nah, bisa berupa fakta, berupa detail, definisi, atau informasi apapun lainnya yang ditulis oleh si penulisnya. Contoh pertanyaan kayak apa? Yang bisa lihat yang aku cek itu adalah contoh pertanyaan dari full information. Jadi kalau misalnya ada which of the following is true of X, nah itu adalah factual information questions. Atau mungkin the author's description of X mention which of the following. Itu adalah factual information. Ya. Oke, lalu kalau sudah ada tipe kedua, yaitu kebalikannya, sama factual information questions, tapi ini adalah versi negatifnya. Hati-hati. Pertanyaan ini menanyakan informasi mana yang tidak ada di teks dan tidak benar. Oke. Dan pertanyaan tipe ini itu sebenarnya cukup mudah dikenali karena dia pasti ada kata-kata yang dicetak dengan huruf kapital ini. According to the passage, which of the following is not true? Nah, itu udah pasti dia negative factual information. Jadi yang harus kalian cari itu justru yang benar ya, yang tidak ada di teks. Kebalikan dari tipe yang pertama. Oke? Tipe yang pertama nyari yang benar, yang ada di dalam teks. Tipe kedua yang tidak ada di dalam teks. Oke. Di sini ada yang raise a hand. Amanda mau nanya apa, Amanda? Silakan. Atau pencet. Oke. Oke, kita lanjut ya. Untuk tipe berikutnya, tipe questions. Nah, di sini biasanya aku tanya nih, udah ada yang pernah dengar belum inference itu apa ya? Ya, karena di beberapa kelas ada beberapa peserta yang belum pernah dengar inference itu apa. Nah, intinya inference ini adalah kita diminta untuk menyimpulkan, eh, membuat kesimpulan dari informasi yang ada di teks, tapi yang tersirat, ya, tersirat. Oke, di sini misalnya aku kasih contoh nih, ini aku kasih contoh yang simple ya, supaya bayang inference itu apa sih? Let's say, ini aku pakai kalimat yang sangat sederhana. Let's say di dalam teksnya kita punya informasi ini. Wait, aku tulis di layar ya. Lucy goes to school every day. Misalnya. Lalu her favorite subject is English. Nah, ini adalah informasi yang tersurat di dalam teksnya. Kalian bisa baca kalimat ini di dalam teksnya. Kalau inference, pertanyaannya akan seperti ini. What can we infer about Lucy? Kalau kalian menjawab inference atau making inference, jawabannya dari pertanyaan ini adalah Lucy is a student. Jadi kalian menyimpulkan atau membuat kesimpulan dari informasi yang udah ada di teksnya, kalian menyimpulkan bahwa oh, karena dia ke sekolah tiap hari dan dia suka pelajaran bahasa Inggris, kemungkinan besar Lucy adalah seorang student.
gitu ya. That's inference. Oke? Itu informasi tersirat, that's right. Oke? Jadi kalau kalian dapat inference questions yang kayak di layar, maka yang diminta itu adalah menyimpulkan informasi yang tersirat. Oke, remember that. Jadi cukup berbeda dengan tipe 1 dan tipe 2 ya. Kalau tipe 1 dan tipe 2 kita bisa lihat tuh informasinya di teks. Kalau tipe 3 ini, inference questions, justru kita harus nyimpulin. Setelah baca, kita membuat kesimpulan. Oke. Lanjut ke tipe yang keempat. Rhetorical purpose questions. Nah, ini juga rhetorical purpose, kita diminta untuk nebak gitu ya. Alasan kenapa si penulis menyediakan atau menampilkan informasi tertentu. Alasannya apa? Kenapa? So we have to answer why. Ya, the reason why. Contoh pertanyaannya, misalnya, why does the author mention X? Kita harus tebak tuh, kenapa ya dia perlu mention misalnya, kenapa dia harus menyebutkan harga gula? Kenapa dia harus menyebutkan gender dari pesertanya? Misalnya. Kenapa dia menyebutkan jenis binatangnya? Nah, kenapanya itulah yang ditanyain sama pertanyaan tipe keempat. Oke, jadi sejauh ini kalian bisa lihat ya, mereka nggak nanyain grammar lagi ya teman-teman. Mereka nanyain comprehension kalian. Kalian paham nggak teksnya? Ngomongin apa? Informasi apa yang ada di dalam sini? Oke, empat tipe semua ujung-ujungnya adalah comprehension. Oke, lanjut ke tipe kelima. Sini vocabulary questions. Nah ya, tentu nggak afdol kayaknya kalau tes bahasa Inggris nggak ada vocabulary questions ya. Tapi again, vocabulary-nya itu bukan sekedar nanya yang mana verb, yang mana adjective, nggak kayak gitu. Tapi mereka meminta kita untuk mengidentifikasi arti atau makna kata di konteks tertentu. Ya, di konteks tertentu. Kalian harus paham bahwa kata-kata dalam bahasa Inggris itu bisa punya banyak makna. Beda konteks, beda arti. Nah, di sini fokusnya adalah kita ditanyain kalau di konteks yang ada di soal, yang ada di tesnya, artinya apa? Gitu ya. Jadi terbatas di konteks itu aja. Jadi di reading text, kata X ini artinya apa? Mungkin berbeda kalau misalnya kita pakai kata X di teks yang berbeda juga. Oke, so you have to be very careful. Vocabulary questions-nya benar-benar eh, apa ya? Kalian tuh harus punya pengetahuan yang luas terhadap vocabulary. Harus punya pengetahuan yang banyak luas tentang sinonim kata. Kata A kayak tadi ya, misalnya wild animal, oh ternyata dia juga ada kata game ya yang bisa dipakai di konteks tertentu yang artinya tuh wild animal. Jadi vocabulary-nya tuh condong ke arah seperti itu ya. Oke, lalu tipe keenam, reference questions. Nah, di sini reference questions kita diminta untuk mengidentifikasi hubungan antar kata. Biasanya seputar kata ganti. Misalnya kata they pada kalimat ini merujuk ke siapa, misalnya gitu. Kata he atau she dalam paragraf ini merujuk ke siapa gitu. Jadi mereka mengetes kita nih ngerti nggak sih kalau misalnya penggunaan pronoun di dalam kalimat itu tuh merujuk ke mana aja misalnya. Karena kan bahasa Inggris itu suka banget pakai pronoun ya, suka pakai kata ganti. Kita tuh dites, ngerti nggak? Tapi kalau mereka nih gantiin noun yang mana? So, sama mereka dites juga di tipe yang keenam. Oke, aku lanjut. Untuk tipe yang berikutnya, nah, tipe 7 adalah sentence simplification questions. Nah, ini yang sedikit umumnya ya, kalau di kelas persiapan, ini yang sedikit challenging. Ya, karena sentence simplification kita diminta menggunakan metode yang namanya paraphrasing. Pernah dengar nggak? Metode paraphrasing. Kalau udah pernah dengar, coba aku minta info sedikit dong. Paraphrasing tuh apa ya? Maksudnya ada yang tahu nggak?
atau udah pernah dengar? Paraphrasing itu apa? Mbak, boleh ditulis di chat box yang udah pernah dengar paraphrasing? Mer- Meringkas. Kurang pas. Bukan meringkas. Coba parafrase. Iya, benar. Parafrase bahasa Indonesianya ya. Tapi parafrase itu sendiri kita tuh ngapain sih sebenarnya? Coba dijabarin deh. What is paraphrase? Oke. Di sini ada yang menjawab pas banget, Elmira. Merubah teks dengan maksud yang sama. Bingo. Excellent. Jadi paraphrase itu kita tuh menuliskan main topik yang sama tapi dengan cara yang beda. Ya, contoh, aku kasih yang ringan-ringan ya. Contohnya nih, misalnya orang A, si A ngomong, I had bakso for lunch. Misalnya gitu. Aduh, saya makan bakso nih buat makan siang. Tapi di kalimat lain, atau dia ngomong ke A, dia bilang I had bakso for lunch. Terus dia WA nih ke si B, diganti kalimatnya. This afternoon, I bought bakso to eat. So, ya. Nih. Kalian bisa lihat kalimat kiri dan kanan sebenarnya intinya sama. Dia makan siang pakai menu bakso. That's it, right? Tapi penulisannya, pemilihan katanya itu beda. Yang satu pakai had bakso for lunch, yang satunya this afternoon I bought bakso to eat. But basically they are talking about the same thing. Ini adalah paraphrasing. Oke? This is called paraphrasing. Dan paraphrasing inilah yang diuji di tipe 7. Oke, jadi akan ada di dalam teksnya yang satu kalimat yang di-highlight sama mereka, lalu kalian diminta cari versi paraphrase yang lebih simpel di pilihan jawaban. Gitu ya. Misalnya nih, di teksnya kalian punya kalimat this afternoon I bought bakso to eat. Misalnya gitu. Nanti di pilihan jawabannya, kalian suruh cari, oh ternyata jawabannya adalah yang ini, I had bakso for lunch. Lebih simple, but still talking about the same thing. Ya. Oke, itu tipe ketujuh. Ntar ada lagi. Iya, restatement. That's right. Paraphrasing is a restatement. Oke, kita masuk ke tipe 8. Tipe 8 adalah insert text questions. Nah, di sini aku kasih screenshotnya, contohnya. Intinya, kalau di tipe 8 ini, kalian diminta untuk menyisipkan satu kalimat ke dalam paragraf. Kalian bisa lihat di sebelah kanan, itu adalah ada sebuah paragraf dengan 4 titik, ya, 4 kotak hitam. Ya. 4 kotak ini adalah lokasi di mana kalian harus menyisipkan kalimat yang kasih. Kalimatnya di mana? Lihat di sebelah kiri, ada kalimat yang dicat tebal. Itu adalah kalimat yang harus kalian sisipkan ke dalam paragrafnya. Nah, karena ada 4 kotak, itu merepresentasikan pilihan A, B, C, dan D. Jadi kalimat ini paling akurat, paling tepat itu disisipin di mana ya? Di lokasi A kah, di lokasi B, lokasi C, atau lokasi D. Intinya diminta kayak gitu. Jadi kalian tuh harus ngerti juga dalam satu paragraf ini ngomongin apa. Flow-nya, alur topiknya atau ide-idenya tiap kalimat itu kalian harus lihat. Nyambung nggak ya kalau saya sisipin ini? Di sini juga ada grammatical connection. Jadi apakah ada conjunctions yang bisa kita pakai? Apakah ada kalimat penghubungnya? Atau perlukah kalimat penghubung gitu? Itu kalian harus tahu semua supaya berhasil menyisipkan di lokasi yang paling tepat. Ya, itu adalah tipe ke-8. Oke, kita sudah membahas satu kategori besar ya, yaitu basic information dan inference questions. Ada 8 tipe tadi. Tenang, kalian bisa baca ulang ya nanti di materinya. Intinya adalah dengan memahami kedelapannya ini, kalian tuh jadi tahu, oh ternyata ditanyain itu. Oh contohnya tuh kayak gitu. Jadi ketika nanti pada prakteknya kalian ngerjain, itu kalian nggak bingung ya. Udah langsung tahu, oh ternyata kayak gini ya. Oke, lalu kita akan masuk ke yang berikutnya.
kategori yang kedua, yaitu kategori reading to learn, yang mana kalian pasti dapat ya, di setiap setnya pasti ada. Tipe ke-9, prose summary questions. Nah, dari judulnya aku yakin kalian udah banget disuruh ngapain, yaitu bikin summary, tapi summary-nya ini summary singkat banget, cuma 3 kalimat aja. Jadi di sebelah kanan ini ada contoh screenshotnya. Jadi kalian diminta untuk membuat summary dari reading text yang udah kalian baca, tapi bukan sekedar summary. Di sini mereka akan kasih ya, kalimat pembukanya gitu ya, atau topik dari summary-nya. Aku akan aman. Jadi ini nih yang dicetak tebal sama mereka adalah fokus utama dari summary yang kita buat di sini. Dan selalu baca dulu ya, baca kalimat ini dulu, jangan di skip. Karena kalau misalnya skip, nanti kalian bisa aja pilih yang nggak sesuai dengan topiknya, nggak sesuai dengan objektifnya. Oke? Jadi pastikan selalu baca kalimat yang dicetak tebal ini, baru pilih. Dikasih sama mereka, biasanya ada 6 pilihan, A, B, C, D, E, F. Kalian harus pilih 3. 3 yang bisa masuk ke dalam tabel ini dan dijadikan summary untuk topik ini. Ya. Di sini bisa diurutin, kayak misalnya, oh saya yakin nih jawabannya A, C, F misalnya. Boleh, nggak berurutan pun nggak masalah ya. Misalnya, Miss saya yakinnya F dulu, jadi saya naruh F dulu deh, baru habis itu C, habis itu A, nggak apa-apa. As long as mereka benar tiga-tiganya, kalian tetap dapat poin ya. Jadi urutannya itu tuh nggak wajib. Kalau bisa diurutin, mungkin akan lebih mudah kalian memahami ya. Tapi kalau misalnya enggak pun, tidak masalah. Selama tiga-tiganya benar, dapat. Oke? Dan ini poinnya cukup gede, dia dapat 2 ya. Nih kalian bisa lihat, this question is worth 2 points. Jadi sama mereka dijelasin. Dapat 2 poin. Oke? Lanjut ke jenis yang berikutnya, yaitu jenis terakhir. Dan udah pasti kita dapat adalah fill in a table questions. Nah, sama seperti judulnya udah jelas banget, kita harus ngelengkapin tabel. Sini ya. Nah, pertanyaan ini 3 poinnya. Oh, luar biasa ya. Gede banget 3 poin. Kalian bisa lihat screenshotnya di kanan. Jadi, selalu perhatikan apa yang udah ada di dalam tabel. Jadi, jangan asal pilih ya. Walaupun udah baca teksnya, tetap kalian harus lihat yang ada di tabel tuh apanya gitu, topik yang ada. Gitu. Nah, di sini kebetulan dia membahas tentang art, seni, ada applied art, ada fine arts. Kita harus pilih statement yang mewakili atau masuk ke dalam bahasan applied arts dan fine arts. Sama kayak tadi, kita dikasih 6 sampai 7 pilihan. Misalnya, lalu kita bisa drag and drop aja sesuai dengan topiknya masing-masing. Kalau benar semua, maka dapat 3 poin. Ya. Oke, so that's all questions. Tons of questions di bagian reading. Balik lagi aku bilang, nggak ada yang murni nanyain tenses apa ya, tense, misalnya kayak present tense kapan pakainya, atau kasih jawaban, kasih contoh kalimat present tense, nggak ada ya yang nanya kayak gitu. Pun kalau mereka nanya vocabulary, bukan lagi jenis-jenis kata, tapi mereka akan nanya, arti katanya sesuai konteks atau enggak, atau yang mana yang sesuai konteks ini ya. So comprehension ya, everybody, comprehension. Jadi kalau kalian ikut tes ini, grammarnya itu tuh udah pasti harus jadi satu ya, bukan dipelajari secara khusus atau terpisah, tapi ya itu udah harus ada di dalam kepala kalian. Yang fokusnya di sini adalah implementasi, apa implementasi. Oke. Ups. Bentar ya. Sejauh ini apa ada yang mau ditanyain mungkin? Ada nggak? Silakan ya. Kita masih punya waktu yang cukup luas untuk tanya jawab soal reading. Atau mungkin penjelasanku terlalu cepat, ada yang perlu diulang atau enggak? Silakan ya. Bisa apa? Kalau ada 3 list berarti pilih 3 ya. 3 opsi. Maksudnya yang di tabel ini kah?
Ya, iya, pokoknya ngikutin semua ngikutin aja yang ada di tabelnya ya. Tapi biasanya sih listnya cuma dua ya. Kalau pengalaman tuh listnya cuma dua kayak gini. Jadi dimintanya lima gitu biasanya. Not more than this. Tapi again ya, untuk bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ya, kalian tetap harus memahami itu teksnya ngomongin apa. Oke, so reading comprehension is everything. Ada pertanyaan lain? Mungkin silakan. Ya, aku balik ke listnya. Jangan lupa ya, ada 10 jenis yang harus kalian pelajari. Cara untuk mendapatkan skor 70 di IBT. Caranya belajar atau harus belajar. Balik lagi ya, kalau misalnya untuk skor, eh, sebenarnya saranku tetap sama ya. Sama kalian gini, kalau memang kalian bisa mengimplementasikan bahasa Inggris, pemahaman kalian udah oke, vocabulary-nya banyak, udah latihan strateginya, tipsnya, itu pasti bisa kok dapat skor, target skor yang kalian mau. Dan catatan, tidak boleh menyepelekan persiapan ya. Kebanyakan nih dari beberapa kelas yang aku ajar, ada beberapa peserta yang menyelekan. Miss, aku tuh udah jago loh bahasa Inggrisnya, cus. Dan karena itu kayaknya aku nggak perlu ini deh, nggak perlu persiapan deh. Aku mau tes aja deh, misalnya gitu ya. Tanpa persiapan. Nah, ini persiapan itu penting bukan hanya untuk menilai progres kalian ya, tapi untuk membiasakan diri mengerjakan tesnya. Karena itu tuh udah beda lagi gitu. Sejago apapun kalian dalam bahasa Inggris, kalau nggak pernah berlatih, nggak pernah persiapan tesnya kayak apa, jenis pertanyaannya kayak apa, nggak ada bayangan, itu pasti akan sulit ngerjainnya. Karena we don't know what to expect. Nah, ini persiapan kayak gini, mempelajari jenis-jenisnya, itu adalah preparing your expectations ya. Jadi kayak benar-benar, oke, nggak jauh-jauh dari ini, nggak jauh-jauh dari situ. Gitu intinya. Coba ya. Kalau tanya fakta, ditanya tipsnya gimana? Karena teksnya panjang. Oke. Ya, biasanya concerns-nya adalah, Miss teksnya tuh panjang banget gitu. Sedangkan waktunya tuh sempit banget. Gimana caranya? Sebenarnya caranya itu adalah, aku akan maju dulu ke tipsnya ya. Sebentar. Oke, ke tips dari... Nah, jadi untuk IBT reading, yang pertama itu kalian harus planning dulu. Maksudnya planning misalnya harus tahu nih, oke, saya nggak pernah baca academic text sebelumnya. Atau, oh di mana ya saya bisa dapat banyak sumber academic text. Jadi planning dulu. Setelah itu, menjawab pertanyaannya Yuli, gimana baca cepatnya Miss? Karena teksnya panjang. You have to increase your reading speed. That's the only way out ya. The only solutions adalah kalian harus banyak latihan baca dan ngecek kecepatan baca kalian. Semakin kalian cepat bacanya, akan semakin mudah manajemen waktunya. Oke, jadi bayangkan kalau misalnya nih dalam 1 menit kalian bisa baca 100 kata misalnya. In 3 minutes, only 3 minutes, you can read a whole text. 300 kata itu kalian baca semua dalam 3 menit. Jadi, reading speed itu perlu banget ditingkatin. Terutama nih yang nggak hobi baca. Misalnya ada kan yang nggak suka baca nih, kalau baca ngantuk. Kalau mau ikut IELTS harus latihan baca. Nggak boleh males-malesan latihannya. Setiap hari itu ditingkatin reading speed-nya. Gimana cara ningkatin reading speed? Di time. Dalam 1 menit saya bisa baca berapa banyak, bisa paham berapa banyak kata. Itu di time aja sendiri. Progresnya dihitung sendiri tiap hari. Ya. Lalu reading skills ini juga perlu dikembangkan. Reading skills ini banyak ya. Misalnya ada reading skills itu tuh mulai dari comprehension, misalnya kayak tadi ya, paraphrasing dan lain-lain. Terus skimming, scanning. Nah, itu tuh kalian harus tahu semuanya. Kapan harus skimming text, kapan harus scanning text. Atau, Miss, skimming sama scanning itu apa? Cari tahu. Skimming and scanning itu apa? Apa gunanya? You have to
build that skills before get into reading. Ya. Gain your vocabulary, of course, pastinya. Kayak tadi ya, harus tahu sinonim dari kata-kata tertentu, versi formalnya, dan lain-lain. Coba, aduh, baik banget yang nanya. Wait, aku baca satu-satu ya. Penilaian skor tiap soal berapa? Kalau skor tiap soal itu again bisa beda kayak tadi ya. Ada soal yang 3 poin, ada yang 2 poin, ada yang 1 poin. Tapi yang jelas satu section, reading section itu 0 sampai 30 poin. 0 sampai 30. Intinya itu. Tapi kalau per pertanyaannya itu depends on the questions, of course. Oke, kalau berdasarkan kakak, learning plan TOEFL itu kayak apa? Apakah komitmen belajar? Oke, berdasarkan pengalamanku, ambil berbagai macam proficiency test gitu ya. Yang jelas kita belajar itu harus konsisten, ya, setiap hari. Nggak harus misalnya, oh 1 hari 8 jam. Enggak, 2 jam, 1 sampai 2 jam itu sebenarnya cukup oke kok. Asal tiap hari dilakuin. Ya, jadi jangan nunggu moodnya. Jadi, aduh, ini weekend aja. Jangan. Tiap hari harus konsisten. Bisa, misalnya hari ini reading, besoknya listening, besoknya speaking, besoknya writing. Asal 1 sampai 2 jam aja sehari ya. Apapun, apapun. Misalnya kalian, Miss, saya bisanya cuma dengerin podcast doang nih ngomongin astronomi. Silakan, it's fine. You learn something, you gain new vocabulary from the podcast. Atau misalnya "Miss, saya bisa baca artikel nih tentang ekonomi. Cuma ini doang tapi setiap hari, that's fine. As long as it expose you to new vocabulary, to academic English, it's still good. Ah, apakah juga soal memberikan judul tiap paragraf? Please judul yang memberikan. Wait. Hmm, oke. Kalau teksnya udah pasti ada judulnya ya, selalu ada judulnya. Terus kalau kalian nanya bisa skip ke previous passage, itu nanti di layarnya kanan kiri ya. Jadi aku lupa deh kanan atau kiri. Jadi teksnya tuh kalau nggak salah di kanan, pokoknya satu bagiannya sebelah kirinya misalnya teks, sebelah kanannya tuh pertanyaannya, so you can still see the text. Lalu apakah harus ambil TOEFL ITP dulu? Enggak ya. Eh ini tuh tes ini tuh nggak ada apa pre-requirementnya nggak ada. Maksudnya ini gini, aku tadi mention TOEFL ITP adalah you need to be aware of the objective of the test. Jadi kalau kalian mau ikut IBT, balik lagi bukan soal grammar. Mana yang A, mana yang B, nggak itu lagi ya. Nggak kayak di kelas bahasa Inggris kalian building English skills. Nggak kayak gitu. Tapi udah langsung diterjunin pakai nih bahasa Inggrisnya. Paham nggak teksnya tentang apa? Paham nggak dia ngomong apa? Bisa nggak jawab pertanyaannya? Udah kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku ngelihatnya dari sisi guru, itu ada kemampuan tertentu yang bisa ambil IBT, ada yang belum bisa. Bukan nggak bisa ya, belum bisa. Artinya ada yang udah siap. Oh ya, ini tinggal membiasakan struktur tesnya aja sama latihan. Misalnya ada nih seminggu oke deh, karena dia itu udah requirement-nya atau skill-nya dia tuh udah mumpuni. Udah cocok nih untuk IBT, udah mampu. Tapi ada juga yang mungkin persiapannya sedikit lebih lama. Oh, nggak bisa cuma seminggu, kamu harus sebulan. Mungkin ada juga yang, oh kamu harus tahun nih, ada ya. Tapi semua orang pasti pada titik tertentu akan bisa ambil IBT asal kita tuh belajarnya serius, gitu ya, benar-benar progresnya tuh di track gitu. Oke. Miss, gimana cara kita temukan sinonim dari kata? Kata itu baru bagi apa? Dapatkan dari teks bacaan. Oke, kalau untuk vocabulary, I think it's a bit tricky. Sometimes, mungkin yang bisa kita nilai, bukan kita nilai, atau kita perhatikan itu adalah dari positif dan negatifnya. Usually, setiap kata itu tuh cenderung ke negatif atau ke positif meaningnya. Jadi, paling ke situ. Tapi kalau misalnya arti pastinya, again ya,
atau setidaknya terekspos gitu terhadap topik tersebut, kemungkinan besar pasti kita bisa menebak katanya. Tapi kalau sama sekali nggak pernah, misalnya saya sama sekali nggak pernah baca teks tentang ekonomi gitu, maka it's a little bit challenging ya to guess meaning langsung gitu. Misalnya kayak benar-benar tanpa ada exposure sebelumnya, itu akan sedikit tricky. So again, my suggestions would be sebelum ikut tesnya, perbanyak amunisi. Perbanyak baca segala topik. Jangan terbatas cuma bidang kalian. Misalnya kalian kuliah engineering. Terus kalian baca artikel tentang engineering aja. It will not help you. Kalian baca deh yang nyebrang topiknya. Baca tentang biologi, tentang astronomi, tentang ekonomi, tentang bisnis, marketing, apapun itu kalian baca. Yang bukan bidang kalian, dari situ kalian bisa dapat banyak baru. Terus, tips aku, kalau dapat vocabulary baru, langsung dicatat. Jangan cuma, oke, aku hafalin 3 detik, dah. Jangan ya. Catat dulu, awal-awal aku belajar, itu aku punya satu buku, isinya itu kata-kata baru yang aku pelajarin. Random aja aku tulis kata ini, terus aku tulis aja artinya tuh ini. Terus aku cari. Now you can use Google to find the synonym atau use dictionary. Mereka punya sinonim ya. Terus pakai sinonimnya tuh di teks apa? Beda nggak misalnya? Itu aku benar-benar tulis di buku catatan. Kalau sekarang kalian bisa tulis di handphone atau di laptop, tapi dicatat ya. Dicatat ini tuh bukan sekedar untuk dihafalin ya, memorizing, tapi lebih untuk biar masuk ke subconscious levelnya kalian. Jadi jangan cuma ngandelin memori di kepala, tapi juga harus motoriknya juga dilatih. Mempersiapkan IBT. Oke, kalau aku saat itu tentunya kebetulan ya, kalau aku tuh mempersiapkan IBT itu posisinya itu aku sudah eh, tingkat bahasa Inggris aku itu udah cukup. Jadi aku mempersiapkan sendiri ya. But tidak ada salahnya ikut kelas persiapan. Karena kalau di kelas persiapan akan ada tutor yang memberikan feedback ke kalian setiap waktu. Dan bisa diukur. Oh, writingnya kurang di sini, listeningnya kurang di situ. Tutornya itu bisa ngasih feedback yang kritis gitu. Karena terkadang gini, kalau kita nyiapin sendiri, mungkin kita nggak tahu kekurangan kita apa. Pun kalau kita tahu kekurangan kita nggak tahu gimana ya cara memperbaikinya. Kalau kalian ikut kelas persiapan, itu nanti si teachernya atau tutornya akan ngasih cara. Oke, gimana kalau kita coba metode ini? Gimana kalau kita coba metode itu? Jadi, kalau misalnya kalian merasa bahasa Inggris kalian itu masih sedikit terbatas, baiknya ikut kelas persiapan aja. Lebih aman ya. Jadi progresnya tuh bisa di-track dengan eh, apa rinci oleh tutornya atau gurunya. Kalau untuk konsisten, aku tuh biasanya bilangnya just do it. Ya, kayak tagline-nya Nike, just do it. Even when you're lazy, when you're tired, when you're sleepy, just do it. Kalau kalian hari ini belum belajar bahasa Inggris, belajar aja, mulai langsung, nggak pakai alasan apapun. Kalau kalian lagi, saya nggak mood, just do it. Saya ngantuk, just do it. Jadi intinya gitu ya, konsisten itu tuh maksa diri kalian untuk tetap melakukan itu terlepas dari keadaan. Jadi harus benar-benar apa ya, disiplin. Ya, intinya disiplin. Jangan nunggu motivasi, jangan nunggu mood gitu. Jangan nunggu waktu yang tepat, nggak akan ada. Jadi ya udah kalian harus benar-benar tiap hari. Makanya aku bilang jangan nggak usah terlalu muluk-muluk kayak sehari harus 8 jam. Enggak ya, 1 jam sampai 2 jam itu udah cukup. Asal tiap hari. Oke, apakah ada pertanyaan yang belum aku jawab ya? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita coba ngerjain gimana? Yuk, ntar ya, aku mundur. Ups, coba jadi kejauhan mundurnya. Oke, di sini ada beberapa nomor yang aku ambil dari teks yang tadi, tapi tenang, kita nggak perlu sebutnya karena pertanyaannya, nah, pertanyaan dalam reading IBT itu terfokus ke masing-masing paragraf ya.
Jadi kayak nomor 1 itu fokusnya ke paragraf yang satu gitu. Nomor 10 fokus ke paragraf 5 gitu ya. Jadi di sini aku ambil yang fokus ke masing-masing paragraf aja. Yuk kita coba untuk nomor 1 jawabannya yang mana? Boleh di-share di chat box ya. Oh, udah ada yang sharing. Oke, oke, gimana nih yang lainnya? Boleh. Baru 2 nih yang share. Ada lagi nggak yang mau share nomor 1? Oke. Oh, oke. Di. Kompak nih semuanya jawabnya di. Oke. Itu menanyakan benar atau enggak. Oke. Ya, thank you yang udah sharing jawabannya. Yuk, kita lihat ya. Nomor 1, pertanyaannya adalah, according to paragraph 1, which following is true of the white-tailed deer of Puget Sound? Oke. Ada yang ingat nggak kira-kira nomor 1 nih tipe pertanyaan keberapa? Masih ingat nggak tadi walaupun aku ngejelasinnya cuma sekilas? Tahu? Which of the following is true? Tipe keberapa dia? Nih, tahu nggak? Tipe, oke, excellent. Ada bilang tipe 1. That's right. Type 1. Jadi ini questionnya type 1. Dia nanyain factual information. That's right. Type 1. Excellent. Oke, kalau kayak gini, kita udah tahu, oh, nanya factual information. Artinya jawabannya pasti tertera di teksnya. Kelihatan bisa kita baca. Kalau udah kita tahu nih, dia nanyain factual information, yang kedua adalah yang harus kita lakukan, cari keywordnya. Keywordnya apa kalau dari nomor 1 menurut kalian? What is the keyword for question number 1? Yo, keywordnya apa? What is the keyword for question number 1? Keyword ini kita pakai untuk scanning dan skimming paragrafnya ya. Kira-kira keywordnya apa? Iya, dia bilang white-tailed. Oke. White-tailed. Sip banget. Ini white-tailed deer. Intinya mereka nanyain white-tailed deer. Selain dari itu berarti salah. Oke, kita lihat white-tailed deer. Cari aja. Langsung scanning di paragrafnya. Yang mana ngomongin white-tailed deer. Coba. Nih, di sini kan di pertama ada bilang ya, ada species. Oke. Lalu dia bilang the black-tailed deer. Tailed-nya ada, deer-nya ada, tapi dia ngomongin black. Tipe yang black. Berarti bukan yang kita cari. Baca lagi. Kalau udah gitu, ini dia. The other species, the Colombian white-tailed deer,
Exactly, ini dia yang kita cari. Artinya informasinya ada di sini. Udah, tinggal kita baca, lalu kita cari jawabannya yang delta. Gitu ya. Jadi baca pertanyaannya, lihat dulu objektifnya, dia nanya apa. Oh, dia nanya factual information. Ya udah, lihat keywordnya, lalu cari keywordnya di teks, and then you read the rest of the information. Oke, kita jadi benar ya yang jawabnya delta, delta, delta. Oke, excellent. Yuk kita lihat ke sebelah, ada nomor 10 dan 11 di sini. Nomor 10 apa, nomor 11 apa? Coba boleh dua-duanya langsung deh, karena mereka satu paket ya. Oke, nomor 10. Oke, oke, nomor 10 ada banyak yang share nih. Nomor 10 ini tipe pertanyaan apa ya? Masih ingat nggak? Tipe pertanyaan apa? Kalau tipe nomornya lupa, jenis pertanyaannya aja deh. Dia nanyain apa sih sebenarnya? Iya, vocab. Excellent. Dia tentunya nanyain vocabulary ya. Sampai salah nulis. Vocabulary. Excellent. Iya, tipe 5 deh. Tipe 5 vocabulary. Oke. Di sini ada yang jawab 10, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Rebound. Jawabannya di sini adalah recovery. Ya, recovery. Karena di sini recovery dalam konteks ini maksudnya pemulihan ya, pemulihan kembali yang tadinya udah mau extinct, mau punah jadi ada lagi pemulihan. But as I said before, hampir semua kata dalam bahasa Inggris itu bisa memiliki arti yang berbeda kalau konteksnya beda ya. Rebound sendiri bisa artinya memantul ulang, bouncing, rebouncing. Kalau kalian main basket, rebound tuh bisa memantul gitu ya. Tapi di sini rebound ternyata artinya pemulihan, memulihkan diri lagi. Jadi akan ada banyak arti di berbeda konteks. Jadi kalian harus hati-hati banget memaknai katanya. Semakin banyak amunisi yang kalian punya, semakin mudah. Oke, jadi jawaban nomor 10 recovery. Kalau nomor 11 ini kita disuruh ngapain atau tipe berapa nih? Ada yang hafal nggak? Tipe berapa nomor 11? Atau disuruh ngapain kita di nomor 11? Tipe 9. No, bukan tipe 9. Tipe 9 itu summary ya. Ayo, tipe berapa? Atau kita tuh disuruh ngapain sih? Kalau kalian lupa, nggak apa-apa. Intinya, kalau kalian baca nomor 11, kita tuh diminta untuk mencari versi simpelnya, simplify, info, atau paraphrasing. Ya, tipe 7, benar banget, paraphrasing. Jadi kita diminta untuk memparaphrase kalimat yang di-highlight. Kalian bisa lihat ya, di paragraf yang atas, itu ada yang di-highlight sama dia. Kita harus cari yang versi simpelnya atau versi paraphrase-nya. Yang mana tuh? A, B, C, atau D? Coba, ada yang bisa nggak?
Oh, udah ada yang share. 11C. Saya pakai tanda tanya. 11C. Oke, kita tunggu ya. Teman-teman yang lain gimana nih? Setujukah 11 itu yang C atau mungkin ada pendapat yang lain? Saya nggak apa-apa. It's okay. 11. Nah, ini beda lagi. 11D. Hmm. Apakah ada yang A atau B juga? Ah, kan? Ah, nah, dengan tanda tanya. Ada yang punya B juga nih. Jadi lengkap nih, A, B, C, D. B. Nah, oke. Ketika kita ngomongin paraphrasing itu ada beberapa level ya. Level yang paling basic itu adalah paraphrase kata atau sinonim kata. Jadi yang diganti cuma katanya doang gitu. Tapi ada juga yang versi lebih tinggi, yaitu frasa atau paling tinggi lagi kalimat. Nah, di sini untuk nomor 11 yang diminta itu paraphrase level kalimat. Jadi kalian harus tahu dulu ketika baca yang di-highlight itu informasi apa aja yang dikasih di dalam satu kalimat itu. Ketika kita paraphrase, nggak boleh ada informasi yang ketinggalan. Karena kalau informasi pentingnya ketinggalan, nanti jadinya beda. Misalnya kayak tadi, makan siang bakso. Baksonya nggak boleh ketinggalan, nanti jadi makan siang doang. Atau makan bakso tapi siangnya ketinggalan. Nanti jadinya kapan makannya? Pagi atau malam. Intinya gitu ya. Jadi kalau paraphrase, pastikan semua informasi yang krusial itu ada di dalam versi simplified-nya. Kita lihat di sini, aku akan tunjukin ya jawabannya itu sebenarnya adalah yang berapa. Yuk kita cek ya, kita cross check apakah semua infonya ada. Di sini dia bilang ya di Bravo, Arthur Einerson found that deforested feeding grounds provided deer with more and better food. Intinya itu. Kita lihat dulu. Di sini apakah ada Arthur Einerson disebutin di kalimat aslinya? Oh, ada nih. Arthur Einerson. Oh, ya, dia udah ada nih aku. Oke, pertama ada nama dia. Oke, karena penting ya, karena next, found that deforested feeding ground. Ada lokasi yang disebutin yaitu deforested feeding ground. Deforested feeding ground itu maksudnya yang bukan hutan ya, jadi area terbuka. Area buka yang nggak banyak pepohonan. Apakah ada di sini? Ada. Lihat. Open areas. Open areas adalah versi paraphrase dari deforested ground. Deforested feeding ground. Oke, oh ada. Oke, next. Deforested feeding grounds provided deer with more and better food. Makanannya lebih banyak dan lebih baik. Oke, kita lihat. Kita lihat di sini. Oh, ternyata betul nih. Satu, apakah lebih banyak makanan? Ya, lihat. Increase, ya. Jadi makanan lebih banyak, either lebih banyak kuantitinya atau quality-nya. Oke. Lalu, apakah better food juga? Apakah lebih baik? Ya, lihat. Substantially more nutritive. Yang lebih bernutrisi. Jadi semua informasi yang ternyata ada. Hanya ditulis dengan cara yang berbeda. That's how you do paraphrasing. Jadi, remember kalau pilih atau jawab nomor kayak nomor 11, pastikan semua informasinya itu ada. Oke. Is there any other questions? Silakan. Apakah ada pertanyaan lain? Mungkin setelah aku jelas baru, oh ya, ada nggak ya yang benar jawab B? Oke, Zia benar. Arma benar, Ida benar, Uji benar, excellent. Oke, kita coba satu contoh lagi ya. Aku masih ada satu contoh lagi. Wait, let me go to the last one. Oke, silahkan. Nomor 7 dan nomor 8. Kita lihat dulu yuk. Nomor 7 nih tipe keberapa ya? Tadi ada yang masih ingat nggak? Dia nanyain apa? Coba. Kalau nggak inget tipe nomor berapa, tapi apa yang diminta di nomor 7 nih? Objektifnya apa?
Wah, tipe nomor 4. Ya, tipe nomor 4 tuh dia minta rhetorical. Iya, nih ya, aku garisin. Ups. Nih, ada kata why. Why the author ask readers to recall. Jadi alasan kenapa si penulisnya itu minta kita nginget lagi Fate of the Column and White Deer. Kenapa mereka minta kita inget-inget situasi atau kondisi ini? Apa alasannya? Kenapa kita harus mengingat gitu? Apa namanya momen ini ya? Kita diminta untuk memahami alasan si penulisnya. Jadi yang mana nomor 7 menurut kalian? Dibaca baik-baik yang ada di sekitar ini. Kalau kalian baca, oke, kalau kalian baca seperti ini, baca kalian sebelum dan sesudahnya ya. Siapa tahu dia nyambung. Oke. A, A, A. Oke, kita bukan saja, kita buka. Apakah benar untuk nomor 7A? Ya, excellent. Betul sekali, luar biasa nih, pada benar semua. Di sini kita bisa lihat ya. Jadi sebelumnya mereka bilang keadaan yang memburuk gitu ya. Lalu mereka bilang bahwa jumlah deer-nya itu tuh menurun drastis. Coba aja tuh ingat-ingat apa yang terjadi gitu kan pada Columbian white-tailed deer. Ya, itu untuk mengingat bahwa habitat destruction itu akan mengakibatkan penurunan populasi. Oke, yang terakhir yuk. Pas banget nih waktunya nomor 8. Indefinite period itu sinonimnya apa? Nah, dia tipe pertanyaan apa? Ya, nomor 8 ada yang udah jawab. A. Ya, indefinite period. A, A. Oke, semuanya jawab A. Let's check. Apakah benar A? Ya, excellent. A. Oke, itu dia sampel pertanyaannya. Ini contoh aja, kalian bisa lihat ya. Kalau tadi kita udah tahu setidaknya tipe-tipe pertanyaan itu objektifnya ngapain. Kita ketika kita baca pertanyaannya itu akan lebih mudah. Oh iya ya, dia minta alasannya nih. Oh dia minta sinonimnya nih. Oh dia minta paraphrase-nya nih gitu ya. Jadi ketika kalian menyiapkan reading section, remember the types of question. Oke. Pembahasan reading kita sampai di sini ternyata nggak cukup ya untuk listening. Listeningnya akan aku tunda sampai di sesi kedua, nggak apa-apa. Tapi untuk readingnya, hopefully apa yang aku sampaikan itu cukup memberikan pandangan, cukup membantu gitu ya. Ya nanti materinya seperti bisa di-share ya. Intinya adalah kalau untuk reading tadi ya, nambah vocabulary, nambah reading speed-nya, dan jangan males latihan baca. Oke, banyak-banyakin baca topik. Oke, kalau gitu sepertinya sudah sampai di sini pembahasan kita. Mungkin bisa dibantu Mas Rangga atau Mas Adi. Oke, thank you Miss untuk sharing-sharingnya sangat bermanfaat dan seru juga. Teman-teman juga sangat interaktif. Oke, langsung saja tidak berlama-lama saya langsung silakan ke Mas Rangga. Silakan Mas Rangga. Oke, thank you Mas Ade. Eh, Gimana teman-teman kelas hari ini? Jangan lupa kita masih punya kelas lagi di hari Kamis jam 7 malam juga ya Mas Ade ya. Seru Kak, mantap. Jadi kita masih punya Ya, kelas betul. hari Kamis jam 7 malam dan juga hari Sabtu di jam 9 pagi. Nah, untuk hari ini kalian jangan kemana-mana dulu karena kita masih ada sesi terakhir teman-teman. So I will have one of my colleagues from ETS to explain more about the triple IBT. I have Chong Nguyen here. Chong, are you connected? Hey, Azido, Yes. I do. It's connected. Thank you. Okay, thank you. So without further ado, I'll pass you to you and the screen is yours, please.
Thank you so much, the team, and I appreciate all the preparation for this section today. So, hello everyone. For those who not know myself, so my name is Chuang. I based in Ho Chi Minh of Vietnam. So I work as a general director for Southeast Asia, and today I will do very quickly presentation to you all in case you don't know a few information how well TOEFL IBT is accepted and all around the world. I want to focus on that. I know that IES mentioned a lot about, how the test look like, things like that. I would start the presentation right now. Let me know if you've seen my screen for now. All clear. All good, all good. So I'll be running very quickly about the format, and then what is TOEFL IBT? I'm sure you all know that already. The test format and future test prep practice, and a little bit about recitation, and then score and score report, and that's the thing I would like to cover within today. So first of all, what is the TOEFL IBT test? Tell me if you don't know about tests. If you don't know, just pop on the chat. I'm sure you all know about TOEFL IBT test, right? TOEFL IBT is World Premier English Language Proficiency Test for university study work and enumeration. And I'm sure you know that it's including 4 skills that would be tested within the test, and it's accepted everywhere across the world. Why should we choose TOEFL IBT? I think it's very important that TOEFL has 65 years of history together with ETS. I'm sure that you know TOEFL IBT is a part of ETS. ETS has been 75 years of history. Is an American organization that hosting TOEIC or GRE and TOEFL IBT. So it meant to be, it get noticed by the admission officer. When you apply for university overseas, then you're gonna see that the admission officer knows about TOEFL IBT, especially in the US. So over 90% of TOEFL IBT test takers survey, they got into their university in overseas or locally. And then last but not least, I think it's important that TOEFL IBT provided you. It's not just about the pathway, it's about how to provide you enough skill for your study at university and future career. I'll explain that later step. So again, I'm sure you all know that TOEFL IBT is well accepted and referred worldwide. There's more than 13,000 institutions across 160 countries, all accepted TOEFL IBT. If we talk about US, 100% of US accepted our TOEFL IBT. And then 90% of the US university prefer TOEFL rather than any other English test because of the history, because they know what skill would be integrated in the test and how students is successful in their study at the university. That's why they really highly recommend TOEFL IBT. We now 100% accepted by the UK university, including Russia Group, and then got sent to French and German university recently. Within Asia and within Asia, like Australia and New Zealand, TOEFL scores are accepted 100% by university for visa and migration visas as well. So again, we are well accepted everywhere when it's come to overseas study. So I want to run very quickly about the test format and fields of TOEFL IBT. So I want to gain a little bit perception. TOEFL is not just a US test. It's accepted
everywhere, including 100% Canadian institutions or accepted by 100% UK university. And of course, it's 100% accepted by Australia and New Zealand as well. And TOEFL has a global acceptance, more than 13,000 university at IMG. New test for TOEFL IBT Australia. What is it? It's technically the same with the standard TOEFL IBT, but we launched this campaign to ensure that students in South Asia, like Vietnam or Indonesia, might access into this test, given the destination that majority of Vietnamese and Indonesian students are really keen on, which are Australia destination. So this is really limited in terms of timeline with the rate discount at the moment. You can reach out to IIEF just in case you have any question. But again, we offer very great pricing. And then of course, but by the way, this can be only applied for Australia only. You cannot send to any other institution across the world, only for IBT. Sorry, for Australia. And then I want to cover a little bit about what are institutions thinking of TOEFL Australia. And then if you see University of Melbourne, University of Macquarie, they all speak good about TOEFL IBT. They all accepted. What I'm trying to talk about is all group of 8 in Australia accepted and highly recommended TOEFL IBT, and TOEFL Australia would be accepted in majorities of institutions there as well. All right, I'm sure there's something that you might not know. At the moment, TOEFL IBT, you can take the test either at home or at the test center. I know that test center quite limited in Indonesia. If you're not from there, I would say popular city like Surabaya might be a challenge. You don't have the access to the test center. Maybe home edition would be something that you would be consider as an option, that we have lots of availability via home edition. The only thing, we know that some of you might have challenges before in terms of your experience with the home edition, but we are working on very project Empower AI. And also I already mentioned about one of the issue in Indonesia, which is internet. We're taking that into consideration to see how we can deal with less bandwidth. For the time being, we want to ensure I would say the smooth operation. We keep the same bandwidth of internet, but in the future, we see how to implement that with better bandwidth of internet so that you can enjoy the test at home without any pause or any delay in terms of that. So again, with home edition, you might ask a question whether if I take home edition would be accepted university. The answer would be yes. 100% of home edition accepted in US and some other country. Only in Australia right now, if you would like to be accepted for Australia university, you need to do it at home. But in the meantime, we are working with university in Australia to consider TOEFL IBT home edition. But again, I'm sure you know that none of other accepted if they are home edition at this point, because the FJ would not recommend it at this point. Right. There's a few things I'm sure you might not know or you might know, but I want to have a quickly shares again, then test your own way. A few good features for you to remember after this section today, that you can either test at home or so you can test in 3 days from now. Let's say you test today, then you can test again. You can do another test on Friday. And then
with the instant score, if some of you might have experience with the TOEFL IBT, you're gonna know your score right away after the test with reading and listening. Except for speaking and writing, it would take some time to send you the official score. But after completing the test, you're gonna see some other skill with the score would be there. So right now, how long you gonna receive the test outcome? It's gonna be around 4 to 5 days, which is very quick compared to before. I think this is something that some of you might be very keen on. My best score. My best score, what does it mean? It means that you're gonna see the combination of your best score. Let's say if you've taken a few times for tests, you're gonna have the best score in each of the skill. And then if we're gonna send the best score to university. Right now, TOEFL is working with the institution to consider, or at least they're gonna refer your best score so that they can consider the acceptance to university thanks to the best score. All right. Okay, I hope that I'm not going too fast. Just in case you have any question, you can put down on the chat group. But by the way, I'll moving next to TOEFL IBT test format. I'm sure many of you have known that the test has been shortened into less than 2 hours. Reading, including 2 reading passes, 20 questions, listening, 3 lecture, 2 conversation, 28 questions. Speaking, you're gonna have 4 tasks, and then also 2 tasks for writing. For speaking, they're 1 independent and 3 integrated. One of the things I would like to give you very, I would say I myself taken the test before twice, not just only 1, but twice, just to ensure that I have experience you do. So one of the things I would like to share with you, very unlikely from other tests, other English tests or assessment. TOEFL IBT is not 100% check on, check on how you're gonna use the language that you never use in life. You have to study thousands of words to ensure that you get the highest bang. No, TOEFL is not that putting you into that expectation. TOEFL is expecting you to have the knowledge of putting integrated skill into your daily life, especially in the academic context. Let me give you another example. So in speaking section or speaking task, you're gonna hear a small conversation talking about something simple in campus, on campus life. For example, meal plan, that 2 students discussing something, and then some of the would give you some idea, but then they're going to present it into an article in a short paragraph that you're going to listen, and then you're going to read, and then they are asking you to present your idea. How would you like to change in terms of the way canteen should be serving students? For example, they should have 2 slots for students who come early and late, for example. Those are not very difficult, but they are asking you for an integrated skill. And so with that, it's very important because in the future, when you are accepted to any university, it's not in the US, it's everywhere, then you should have the skill to listen, to get idea, to get insight. And then you should have the reading skill to observe knowledge from everywhere, using maybe on newspaper, on book or something like that. At the end of the day, you digest, you put on your logical skill and then present it in a very, I would say, very logical way. Again, the way TOEFL IBT structure is really helping you to shape them, to sharpen your skill and ensure that you can survive and you can be successful at university. And it's gonna apply the same for your future. When you work, then it would be something that you really need to in your daily work, I'm sure. So I just want to talk about speaking, and the rest you can
But again, we have been doing a lot to ensure that we provide you the best experience, and with only less than 2 hours, I'm sure that's gonna be a great timing for you to focus on the 4 skills. Okay, I don't think I should cover too many, but then some of you might heard about the task already. I don't think I should talk too much about the test, but there's a few things you might want to know that at the moment, outside of TOEFL IBT teacher that you might find to support you with your learning. Then of course we having the test prep and practice resource online. You can get into your portal and then you can buy every single, I would say, test prep for you to practice. And then also there's a mock test on as well. And also, those test prep gonna provide you with the feedback and insight. Let's say with why you speaking, they're gonna provide you with some of the feedback so that you can improve in the future. And the same with reading and speaking as well. So this is important for those who never try or who never experienced the test. This is something very interesting. There's a 40-minute sample test, which is 100% for free. You can go to the website and then log in your information. They're gonna provide you the free test, including 4 skills, and then they're gonna give you the score, the instant score, which are the rest of writing and speakings are not public there, but at least you know how the format look like, what is TOEFL IBT, and then of course whether TOEFL IBT is challenging or not compared to other English tests. So here for you, if you not go to the website TOEFL IBT and get the sample. Here's a few guides and books just in case you want to refer. And also with the courses as well and practice tests. It's all included in your portal online that you can purchase. The video that you can refer information and test format that you can learn from as well. Okay, I think in terms of registration, you might know if you know, and then I think IIEF would be the best place to refer to you. But I want to go very quickly about the current process. It won't take you more than 5 minutes just to complete your registration, easy, and then you just visit TOEFL, My TOEFL, and then select a location and then pick the days and the time. If you do it from home, then it's so much easy. And then, it's done. Upon completing your registration, you're gonna receive a couple of emails to ensure that you get the knowledge and what to expect on the test day. Let's say the valid ID or national ID, something like that. You would be communicated very carefully before the test. So I don't want to go through too much. So the last thing I want to present to you is about the score and score reporting. At the moment, I'm sure you know that we are TOEFL IBT, the highest score is 120, and then for speaking and writing, you might have the question, who are score this skill? So the answer would be there's a combination between human raters and AI that we put on. So it's important for you just to know that we're not putting in person, but the combination of both as well. And the last question you might want to ask, then when it's come to university across the world, what is the average they would accept TOEFL IBT? The score that I can be ranking is come across in between 78 and to
80 would be accepted to the direct entry. In some high-ranking university, it's about 80 would be the minimum. So that's direct entry. If you are not applying direct entry, if you go through foundation or something like that, you can be lower than that. But in order to secure your seat in a very good university, then focus at least 80. Okay. All right. I don't have any further thing with very limited time like today. I think that's something I would like to share with you. In case you have any question, let me know. Ada pertanyaan mungkin dari kalian? Actually, there is one question, Chong, from Herawati. She said, do we need to use the same email we used to apply for university to make our TOEFL account? I think so. Let me double check. I'm unsure about this, but I think in order to be safe, you can do the same email applying for account and then also to get score to send score to university. I would say so, but I don't see any challenge of using two. Yes, I think they can both use the university or their personal email. Yeah. Yeah. Okay. Thank you very much. If you guys have any other question, maybe we can address one or two question more. So if there is no question, maybe we will end today's session. Chong, thank you very much for your sharing for the TOEFL IBT, and we do hope that you join our session in the future, maybe, or maybe you can give us a tutor for the TOEFL IBT next time. Sure. Okay. Thank you. Yes. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you, Chong. Thank you, the team, and Artino. Goodbye. Bye. So guys, gimana kelas hari ini? Semoga sangat bermanfaat. Jangan lupa kita masih punya sesi lagi di hari Kamis jam 7 malam dan juga di hari Sabtu di jam 9 pagi. Jangan lupa dicatat jadwalnya supaya nggak ketinggalan. Lalu untuk recording kita akan share di mana namanya di YouTube-nya IIF Jakarta. Kemarin sebetulnya untuk kelas TOEFL IP sedang diupload, tapi sepertinya kayaknya lagi ada sedikit trouble. Jadi kita akan coba lagi. Nanti kalau misalnya sudah kita upload, kita akan kabari via Instagram. Kalau PM-nya apa akan dibagikan? Boleh. Gimana ya? Oh gini aja. Nanti di recordingnya di YouTube, description-nya aku kasih link untuk kalian bisa download PPT gitu ya. Gimana? Kalau email kebanyakan Kak, soalnya kalau kita nge-blast nggak bisa di-attach. Paling nanti kita upload ke G Drive ya. Oke, deal? Oke. Nanti kalau kalian punya pertanyaan lagi putar TOEFL IBT atau TOEFL ITP, boleh banget langsung DM aja ke Instagramnya TOEFL Lounge atau ke Instagramnya IIF Jakarta. Kita punya promo-promo menarik untuk TOEFL IBT. Karena kalau kalian tadi cek di websitenya ITS kan harganya 210 US dollar tuh, which is kalau dirupiahkan sebetulnya sekitar 3,4 jutaan atau mungkin sekarang udah 16.000 tapi mungkin sekitar 3, juta rupiah aja sebetulnya. Nanti kita akan share-nya di kelas kedua, kode promonya apa dan bisa check out-nya di website mana. Kita akan share itu di sesi kedua. Oke guys? Mungkin untuk hari ini aku sekaligus tutup kelasnya. See you guys in the next session. Thank you buat semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.